Kelihatannya dia tuh bukan perempuan ya, kelihatan kayak laki-laki karena ada jenggotnya. Lah, kenapa sang anak tiri menghancurkan jejak sang ibu ya? Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Perbincangan mengenai siapakah Ratu Mesir kuno yang paling berpengaruh memang gak ada habis-habisnya ya. Ada yang bilang kalau Cleopatra lah Ratu Mesir yang paling hebat. Tapi, fakta mengatakan ada Ratu Mesir yang jauh lebih hebat sebelum Cleopatra. Siapakah dia? Dia adalah Hatshepsut. Dia adalah salah satu dari 3 Firaun perempuan yang memiliki kekuasaan besar pada 3000 tahun yang lalu di Mesir. Hatshepsut tidak hanya memperluas kerajaan Mesir, tapi dia juga mengendalikan proyek pembangunan termasuk kuil Der El Bahri. Mau tahu cerita lebih lanjut tentang Hatshepsut? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Hatshepsut merupakan putri tertua dari Raja Thutmose ke-1 dan sang istri Ahmose. Kelahiran Hatshepsut diumumkan Amun, yaitu legenda dewa Mesir kuno, sebagai kelahiran seorang ratu yang hebat dan berkuasa. Amun kemudian menyampaikan kepada Ratu Ahmose tentang kehebatan sang putri yang akan menyatukan Mesir hulu dan juga hilir. Kedatangan putri nan cantik pun tiba. Hatshepsut lahir dikelilingi oleh para dewi. Uniknya, setelah menyusu kepada sang ibu yaitu Ahmose, Hatshepsut juga menyusu kepada para dewi ya teman-teman. Setelah Raja Thutmose ke-1 meninggal dunia, Hatshepsut menikahi saudara tirinya yang merupakan penerus tahta Mesir dari istri kedua sang ayah, yaitu Raja Thutmose kedua. Pernikahan antar saudara dilakukan untuk menjaga kemurnian keturunan kerajaan Mesir. Pada usia yang sangat muda, tepatnya di usianya yang ke-12 tahun, Hatshepsut pun menjadi seorang ratu Mesir. 15 tahun pemerintahan Raja Thutmose kedua berakhir dengan kematiannya. Kematian Raja Thutmose kedua menyebabkan Mesir mengalami krisis pemimpin karena pewaris tahta dari harem Raja Thutmose kedua yang masih bayi. Melihat kondisi Mesir yang tidak stabil, Hatshepsut memutuskan untuk menjalankan 2 peran sekaligus teman-teman, yaitu sebagai Ratu Mesir dan wali sang anak tiri sampai anak tirinya ini cukup umur untuk memerintah. Setelah mengambil alih pemerintahan selama 7 tahun, Hatshepsut pun memutuskan untuk memerintah Mesir dengan ambisius. Karena pada saat itu terjadi perebutan tahta. Hatshepsut mengklaim bahwa dirinya adalah penerus tahta sang ayah, dan untuk memperkuat citra tersebut, Hatshepsut mengubah penampilan menjadi seorang laki-laki teman-teman. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan pada bangsa Mesir bahwa mereka masih dipimpin oleh laki-laki. Ya mungkin maklum aja ya teman-teman, pada zaman itu masih diskriminasi terhadap wanita gitu. Apalagi kalau misalnya wanita ini jadi seorang pemimpin, pasti banyak yang gak setuju gitu loh. Hatshepsut sampai-sampai menggunakan jenggot dan pakaian laki-laki. Makanya ada patung dia itu yang kelihatannya dia itu bukan perempuan ya, kelihatan kayak laki-laki karena ada jenggotnya. Sumber lain mengatakan bahwa keluarga kerajaan Mesir ini masih berada di bawah ancaman, sehingga Hatshepsut mengambil posisi sebagai Firaun. Salah satu fokus utama Hatshepsut adalah membawa perekonomian Mesir semakin berkembang dengan membangun jaringan perdagangan yang kuat di dalam negeri. Hatshepsut membangun sebuah jalur untuk memudahkan akses antar wilayah di dalam negeri ataupun negara tetangga. Dan perdagangan Mesir pada kala itu pun berkembang sangat pesat, mulai dari kayu cedar, eboni, ivori, lapis lazuli, dupa, mur, hingga besi dan tembaga. Salah satu perjalanan yang membawa kesuksesan rute perdagangan Mesir adalah ekspedisi Hatshepsut menuju Punt. Ekspedisi tersebut membuat Punt menjadi salah satu mitra dagang terkuat Mesir dalam perdagangan emas, getah, kayu, gading, dan hewan liar. Salah satu misi Hatshepsut melakukan perjalanan ke Punt adalah membawa 31 pohon mur untuk ditanam pada komplek makam Mesir miliknya. Selain sukses di perdagangan Mesir, Hatshepsut juga membangun berbagai macam bangunan ya di Mesir. Salah satu bangunan Hatshepsut adalah kuil peringatan besar yaitu Der El Bahri di Luxor. Kuil ini dianggap sebagai salah satu keajaiban arsitektur di Mesir kuno dan menjadi tempat Hatshepsut
memamerkan prestasi sebagai Firaun Mesir. Tidak seperti kuil Mesir lain, Deir el-Bahri adalah kuil dengan 3 pilar yang menjaga lembah para raja. Kuil makam Hatshepsut dibangun selama 15 tahun dan diawasi oleh Senenmut. Senenmut adalah kekasihnya Hatshepsut ya teman-teman, dan juga dia ini merupakan arsitek kerajaan Hatshepsut. Banyaknya patung Senenmut yang dihiasi batu mahal menunjukkan keistimewaannya terhadap Hatshepsut. Namun, tidak ditemukan bukti mengenai perselingkuhan antar keduanya. Tapi diketahui kalau Senenmut ini sudah memasuki hidupnya Hatshepsut ketika sang suami masih hidup ya teman-teman. Kisah cinta kontroversi ini juga digambarkan oleh beberapa patung Hatshepsut yang duduk di pangkuan Senenmut. Tercatat juga Senenmut menyebut dirinya sebagai seorang bangsawan yang dicintai tuannya. Dia memuliakan saya di depan 2 kawasan dan menjadikan saya sebagai juru bicara dan hakim di seluruh negeri. Selain itu, nama Senenmut terukir di kuil makam Hatshepsut dan wajah mereka saling berhadapan seperti yang terukir di granit. Ini membuktikan ya bahwa Senenmut ingin tetap dekat dengan orang yang dicintainya bahkan setelah kematian. Fakta tersebut pun didukung karena Hatshepsut ini tidak pernah menikah lagi dan Senenmut pun tidak punya seorang istri. Tapi terlepas dari kontroversi kisah cintanya, Mesir menjadi damai ya setelah 20 masa pemerintahannya Hatshepsut. Berbeda dengan Cleopatra, Hatshepsut bukanlah ikon dari kecantikan yang dikenal hingga zaman modern. Tapi Hatshepsut lebih dikenal sebagai Firaun wanita paling sukses. Pada 2007, Zahi Hawass, yaitu Sekretaris Jenderal Dewan tertinggi kepurbakalaan di Kairo, mengumumkan bahwa ditemukan mumi wanita tua dan dipastikan adalah mumi Hatshepsut. Usai mengidentifikasi mumi tersebut, ternyata arkeolog menemukan fakta bahwa Hatshepsut mengalami kelebihan berat badan. Dia juga mengidap diabetes dan mengalami kebotakan di depan. Selain itu, diyakini pula bahwa Hatshepsut menggunakan cat kuku berwarna merah ataupun hitam. Jadi bisa digambarkan kalau dia ini berpenampilannya agak gotik gitu ya. Hatshepsut ternyata telah mempersiapkan makamnya sendiri jauh sebelum suami meninggal. Dia meninggal dunia pada usia pertengahan 40 dan dimakamkan di lembah para raja. Untuk mengenang pemerintahan Hatshepsut, dia dimakamkan dengan sarkofagus sang ayah, yaitu Raja Thutmose ke-1. Selain peninggalannya dalam bentuk kuil, Hatshepsut juga meninggalkan obelisk, yaitu monumen berbentuk tugu. Obelisk milik Hatshepsut menjadi terbesar kedua di seluruh Mesir dan diukir dengan granit merah muda. Obelisk dengan tinggi 28,58 meter dan berat 343 ton berada di kuil Amon, Karnak, dan didirikan pada 1457 sebelum Masehi. Setelah kematian Hatshepsut, berbagai kuil yang dibangun sebagai jejak kekuasaannya dihancurkan oleh sang anak tiri, yaitu Raja Thutmose III. Lah, kenapa sang anak tiri menghancurkan jejak sang ibu ya? Nah, Thutmose III memerintah selama 30 tahun setelah kematian Hatshepsut. Thutmose III merupakan seorang ahli bangunan dan pejuang yang hebat. Namun, dia berusaha untuk menghapus jejak kekuasaan sang ibu tiri atas Mesir dari buku sejarah dengan menghancurkan patung dan kuil yang didirikannya. Sebuah pendapat mengatakan kalau Thutmose III ini ingin menghapuskan fakta bahwa Mesir pernah dipimpin oleh seorang wanita. Makanya ada sangat sedikit sekali fakta mengenai Hatshepsut. Sampai akhirnya pada tahun 1822, misteri ini terpecahkan melalui hieroglif di dinding kuil Deir el-Bahri. Ya, mungkin seperti gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama gitu ya. Walaupun anak tirinya ini berusaha banget untuk menghapus jejak kekuasaan ibunya, tapi karena ibunya adalah seorang pemimpin yang hebat, tetap aja namanya itu selalu dikenang oleh banyak orang. Nah, teori penyebab kematian Hatshepsut dikaitkan dengan fakta kepulangan anak tirinya, Thutmose III, dari kampanye militer. Ada pula yang mengatakan kematian Hatshepsut disebabkan oleh sebuah lotion karena ditemukan adanya zat beracun karsinogen di botol kosmetik milik sang ratu. Namun dugaan ini dibantah karena katanya juga Hatshepsut ini meninggal karena kanker. Dan ada bukti yang memperkuat pernyataan tersebut ya teman-teman. Penemuan mumi Hatshepsut memperlihatkan bahwa kesehatannya memburuk dengan tanda radang sendi, gigi berlubang, radang akar gigi, diabetes, dan kanker tulang. Perlahan,
kehadiran Firaun wanita terhebat pun mulai terkuak. Seorang wanita yang hampir hilang dari sejarah Mesir dapat diidentifikasikan kembali dengan muminya. Arkeolog Zahi Hawass kemudian membuka kotak milik Hatshepsut. Dia menemukan organ dalam hati dan gigi yang sama persis dengan mumi tersebut. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa mumi wanita tua tersebut adalah muminya Hatshepsut. Dan saat ini mumi Hatshepsut dipajang di Museum Mesir di Kairo. Nah, itu dia teman-teman sedikit cerita tentang Firaun wanita hebat dari Mesir yang bernama Hatshepsut. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, stay safe. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Follow aku juga di Instagram @rita.nurbaliza. I'll see you in my next video. Bye. Dia yang kelihatan dah orang arsitektur kerajaan, arsitek. Nah, jadi mungkin layaknya gajah mati meninggal dah.